Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi tata kelola data dan keamanan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Diru Saputra dari mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Cerdas untuk menyusun materi teori tentang UAS. Bella, di sini saya akan membahas tata kelola data dan keamanan sistem informasi. Di sini terdapat latar belakang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa perubahan besar, namun meningkatkan volume dan kompleksitas data juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan keamanan data. Tanpa ancaman keadaan sistem informasi seperti peretasan, kebocoran, dan serangan cyber semakin sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian besar. Tata kelola data adalah sistem kebijakan standar pesan untuk memastikan data organisasi aman, akurat, tersedia, dan digunakan secara efektif dan efisien. Ini menurut PS et al. 2018. Keamanan sistem yang kuat mencakup aspek teknis seperti enkripsi, prawel, sistem, instruksi, serta aspek manajerial seperti keamanan pelatihan karyawan dan audit keamanan menurut Lipschitz et al. 2020. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tren dan dalam penelitian tentang tata kelola IT dan keamanan sistem melalui analisis bibliometrik dengan menganalisis publikasi yang relevan dari basis data Scopus dan Web Science. Penelitian ini mengidentifikasi pola publikasi kolaborasi penulis topik utama yang muncul dalam literatur ini. Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuan untuk memberikan wawasan. Kemudian temuan dari penelitian ini dapat membantu peneliti dan praktisi memahami bagaimana kedua bidang ini telah berkembang. Ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang komprehensif dan kolaborasi antara peneliti. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang integratif dalam tata kelola IT dan keamanan sistem yang pada akhirnya dapat membantu organisasi dan mengimplementasikan praktis terbaik untuk menghadapi tantangan keamanan di era digital ini. Oleh karena itu, penerapan tata kelola data yang terintegrasikan keamanan sistem informasi menjadi kebutuhan mendesak bagi organisasi modern. Selain latar belakang, kita terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat. Di sini terdapat 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelola data dan apa tujuannya, bagaimana konsep dan prinsip keamanan sistem informasi, apa saja ancaman risiko terhadap keamanan data, bagaimana penerapan tata kelola data dan keamanan sistem informasi dalam organisasi, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di era digital. Kemudian tujuan penulisan, menjelaskan konsep tata kelola data secara komprehensif, menguraikan prinsip dan mekanisme keamanan sistem informasi, menganalisis hubungan tata kelola data dan keamanan informasi, memberikan gambaran implementasi dan tantangan penerapannya dalam organisasi. Di sini manfaat penulisan, manfaat akademik sebagai referensi pembelajar mengenai tata kelola data dan keamanan sistem informasi, membantu praktis sebagai gambaran bagi organisasi dalam penerapan pengelolaan data dan keamanan sistem informasi. Kemudian tinjauan pustaka, tata kelola merupakan pengambilan keputusan dan kewenangan untuk hal-hal tertentu pada prinsipnya
selanjutnya dapat dikatakan mewakili pemilik atau kepentingan sekelompok orang yang mewakili sebuah perusahaan atau institusi manapun. Tata kelola mewakili kehendak kelompok-kelompok kepentingan yang mengelola perusahaan. Tata kelola data berbagi dengan tata kelola teknologi informasi atau TI. Tata kelola TI membuat keputusan tentang investasi TI, portfolio aplikasi TI, portofolio proyek enterprise, kabit atau objective for information and related technology, menyediakan standar tata kelola TI namun hanya sebagai kecil dari kerangka kerja kabit yang membahas pengelolaan informasi. Kemudian suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan informasi. Kemudian komponen-komponen sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, hardware, software, data, prosedur, dan sumber daya manusia. Kemudian keamanan sistem informasi terdiri dari confidentiality, kerahasiaan atau integritas, availability atau ketersediaan. Kemudian konsep tata kelola data yaitu suatu kerangka keras yang dirancang untuk mengatur bagaimana dan dikumpulkan, disimpan, dikelola, digunakan, dan dinamakan dalam suatu organisasi. Hingga permusnahan data, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan dan digunakan oleh organisasi memiliki kualitas yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sistem informasi ini yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan dan mengelola data. Selanjutnya yaitu sistem informasi terdiri dari 5 komponen: perangkat keras yang kita bahas tadi, basis data, prosedur, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan keterpaduan komponen sistem informasi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang konsep keamanan sistem informasi, yaitu konsep dan prinsip keamanan sistem informasi itu ya, aspek penting dalam pengelolaan teknologi informasi, dan kemudian ancaman dan risiko terhadap keamanan data yaitu sebagai sumber baik internal maupun eksternal. Ancaman internal seringkali disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Kemudian yaitu penerapan tata kelola data dan keamanan sistem informasi dalam organisasi yaitu dilindungi, sedangkan keamanan sistem informasi bertujuan untuk melindungi sistem berbagai ancaman. Kemudian tantangan penelitian tata kelola data dan keamanan sistem informasi di era digital. Di era digital, penerapan kelola data dan keamanan sistem informasi menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan ini utama adalah peningkatan volume keragaman data, termasuk data yang dihasilkan dari teknologi big data. Kemudian selain itu, penggunaan teknologi komputasi awan dan sistem yang terdistribusi menimbulkan tantangan baru dalam pengendalian akses dan perlindungan data. Organisasi juga menghadapi tantangan dari sisi sumber daya manusia. Kemudian perkembangan ancaman yang semakin canggih juga menjadi tantangan serius bagi organisasi. Serangan perkembangan penuntut organisasi untuk selalu organisasi perlu melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan agar tata kelola data dan keamanan sistem informasi tetap efektif dan relevan sesuai perkembangan teknologi. Di era digital, tantangan penerapan tata kelola data dan keamanan sistem informasi semakin kompleks dalam perkembangan teknologi. Hal ini menuntut organisasi untuk tentunya kepatuhan yang semakin ketat juga menjadi tantangan tersendiri. Organisasi harus menyesuaikan kebijakan dan praktik pengelolaan data dengan regulasi yang berlaku untuk penghambat inovasi dan efisiensi operasional. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang fleksibel, tetap terkontrol dalam penerapan data, kelola data dan keamanan sistem informasi.
Baiklah, setelah itu saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dan tata kelola data dan keamanan sistem informasi merupakan tiga elemen yang saling berkaitan dengan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan organisasi di era digital. Pengelolaan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan, tapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan organisasi di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin dekat. Itu saja presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diro Saputra, NIM 24141016B. Mata kelola tata kelola pemerintahan cerdas dari kelas SI 7TP. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan tema evaluasi dan pengukuran kinerja smart governance. Di sini terdapat latar belakang dari permasalahan yang ada. Latar belakang di sini, perkembangan teknologi digital yang pesat telah memperoleh perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan berbagai negara dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Konsep smart governance muncul sebagai bagian dari pendekatan smart city yang menempatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi data modern yang tidak hanya berguna untuk menilai efektivitas efisiensi suatu organisasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis. Itu menurut Suwandi 2016 dan Mustikarani dan Fitriana Sari 2019. Selain kita membahas latar belakang di sini, terdapat juga rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5 aspek, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan smart governance dan bagaimana karakteristiknya, mengapa evaluasi dan pengukuran kinerja penting dalam implementasi smart governance. 3. Indikator apa saja yang digunakan dalam pengukuran kinerja smart governance. 4. Metode apa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja smart governance. 5. Apa saja tantangan dalam evaluasi dan pengukuran kinerja smart governance serta strategi peningkatannya. Selain rumusan masalah, yaitu tujuan penulisan, menjelaskan konsep dan karakteristik smart governance, mengkaji pentingnya evaluasi dan pengukuran kinerja smart governance, mengidentifikasi indikator kinerja smart governance, menganalisis metode evaluasi dan pengukuran kinerja smart governance, memberikan gambaran tantangan dan strategi peningkatan kinerja smart governance. Selanjutnya itu manfaat penulisan. Manfaat teoritis yaitu memperkaya kajian akademik terkait smart governance dan evaluasi kinerja sektor publik. Manfaat praktis yaitu memberikan referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kerja smart governance. Setelah itu tinjauan pustaka. Ini yaitu konsep smart governance ini terdiri dari dimensi utama konsep smart city, penggunaan teknologi informasi, komunikasi publik. Tujuan utamanya yaitu menciptakan pemerintah yang lebih responsif, transparansi, akuntabel dalam smart governance, yaitu teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperluas akses informasi publik, serta mendorong keterlibatan warga dalam perumusan dan evaluasi kebijakan dengan menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, data, kolaborasi antara pemerintahan sektor dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik.
Selanjutnya itu e-governance dan smart governance, yaitu tahap awal menuju smart governance. E-government berfokus mendigitalisasi layanan dan proses pemerintahan, sedangkan smart governance yaitu cukupannya lebih luas termasuk integritas data lintas sektor untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan demikian, smart governance tidak hanya menilai keberhasilan di sisi ketersediaan layanan digital, tetapi juga dari dampaknya terhadap kinerja pemerintah masyarakat. Kemudian evaluasi dan pengukuran kinerja yaitu untuk menilai keberhasilan suatu program dan kebijakan berdasarkan kriteria tertentu dengan efisiensi, relevansi, dan berkelanjutan. Kemudian teori governance ini yaitu menjelaskan pemanfaatan teknologi, informasi, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian kinerja sektor publiknya yaitu sektor tidak hanya diukur dari output yang dihasilkan tetapi juga dari income dan dampak impact kebijakan terhadap masyarakat. Selanjutnya itu metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dengan memahami dan menganalisis karena opik evaluasi di pengukuran kinerja smart governance lebih menekankan pada pemahaman konsep kebijakan, yaitu proses evaluasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik smart yang dilakukan secara statistik, yaitu pengukuran dengan raca-raca yang ada di jenis-jenis pendekatan penelitian. Kemudian yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini yaitu studi literatur, analisis dokumen, pengamatan terhadap praktik smart governance, yaitu teknik analisis data, yaitu mengenai studi mengumpulkan data dan dokumentasi, mengamati terhadap smart governance, yaitu pengelompokan data, penyajian data yang membuat kesimpulan dalam penelitian ini itu dilakukan untuk menggunakan beberapa teknik seperti yang disebutkan tadi. Kemudian pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui sistem pemerintah berbasis elektronik, yaitu terhadap implementasi smart governance. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi kinerja pemerintah dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya yaitu indikator pengukuran kinerja yaitu transparansi informasi, kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung kinerja smart governance ini supaya untuk efisiensi dan keamanan pelindungan data. Selanjutnya yaitu perspektif, yaitu teorinya. Teori governance ini landasan untuk pengembangan akuntabilitas partisipasi. Untuk teori governance landasan untuk pengembangan konsep smart partisipasi serta efektivitas efisiensi. Kemudian teori inovasi sektor ini dikelola pemerintahan untuk memadukan teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Kemudian itu saja untuk teori yang saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa smart governance ini merupakan pendekatan strategi dalam menyelesaikan pemerintah yang bermanfaat untuk teknologi informasi. Hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah berbasis digital. Kemudian indikator tersebut menjadi dasar untuk menilai efektivitas dan dampak penerapannya sebagai smart governance. Itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.